Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi sekalian. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Dewan Pembina Pusat Kajian Politik dan Keamanan Puspolkam Indonesia, Bapak Firman Jaya Daily, yang terhormat pula Pak Kabid Pengsos yang mendampingi, para Gadik, para pengasuh, dan para peserta didik SIP Angkatan 52 Resimen Raisa Aditya Diandra yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan pagi hari ini yang cerah dan cukup panas ini kita dapat hadir bersama-sama di lapangan studi ini untuk mendengarkan kuliah umum dari Bapak Firman Jaya Daily. Perlu saya informasikan, beliau ini juga merupakan aset Polri juga, karena beliau juga termasuk tim perumus undang-undang kepolisian, kemudian juga tim perumus undang-undang kejaksaan, Pak ya. Banyak sekali yang beliau hasilkan. Nah, sehingga sengaja kita undang ke Sukabumi ini bisa memberikan pencerahan kepada para siswa. Nanti para siswa juga bisa bertanya dengan narasumber. Dan sebetulnya beliau sudah kita rencanakan lama pada saat itu, cuman alhamdulillah di Tuhan baru hari inilah beliau bisa bergabung dengan kita semua, sehingga rekan-rekan cukup beruntung lah ya. Rekan-rekan sudah diberikan pembekalan yang cukup dari para narasumber yang skala nasional. Atas nama Lembaga Struktural Polri, menuju Bapak Firman Jaya Daily, kami ucapkan terima kasih. Di sela-sela kesibukan Bapak juga masih dapat memberikan waktu kepada kami untuk memberikan kuliah umum. Dan perlu saya sampaikan, di hadapan kita ini hadir 2180 siswa, Pak. Makanya kemarin kami itu lama mengundang karena tempatnya ini harus di lapangan, Pak. Karena kalau kita di ruangan nggak ada yang cukup, ruangan kami hanya maksimum hanya 500. Dan ini 2180 yang terdiri dari 2071 polisi laki-laki dan 109 polwan. Mana polwannya coba? Coba lagi suaranya coba. Nah, karena beliau ini sampai sekarang masih bujangan loh. Hah? Ada yang masih gadis nggak? Kok nggak ada itu loh? Hah? Ada? Atau garis 2 kali? Mereka ini adalah bintara-bintara terpilih, Bapak, yang lulus seleksi sehingga mereka bisa bersekolah di SIP ini. Dan insya Allah tanggal 4 Oktober ini mereka akan dilantik menjadi seorang perwira dengan pangkat Inspektur Polisi 2, di mana mereka menjadi first line supervisor, jadi pengawas lini terdepan dan manajer tingkat pertama. Dan pada kesempatan ini kira nanti Bapak bisa memberikan kuliah umum, dan kami juga mengharapkan Bapak memberikan waktu kepada para siswa untuk adanya dialog tanya jawab. Demikianlah kata sambutan dari kami. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Ketua Dewan Pembina Puspolkam Indonesia, Bapak Firman Jaya Daily, kami persilakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Setuppa Lemdiklat Polri, Bapak Brigjen Pol Marlias, dan seluruh pejabat utama dan sivitas Setuppa Lemdiklat Polri. Yang kami hormati seluruh peserta didik SIP Angkatan 52 yang hadir dalam kesempatan ini, tamu undangan yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami sungguh bahagia dan bangga bisa berjumpa, bisa bertemu dengan peserta didik dalam sebuah dialog, dalam sebuah diskusi, dan itu semua bisa berlangsung karena undangan dari Bapak Kasetukpa kepada kami, dan kami tentu dengan senang hati bersedia menerima undangan dan penugasan ini, menyanggupinya dengan bahagia dan bangga. Kenapa kami menyampaikan bahagia dan bangga? Karena kami ini memang relatif dianggap keluarga coklat, baju coklat. Walaupun orang tua kami bukan Polri, abang saya, kakak saya, ipar saya juga tidak ada keluarga Polri. Tapi memang kami sudah lama di dalam lingkungan atmosfer Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam berbagai hal, tugas, kegiatan, dan pertemuan. Yang pertama, kami relatif terlibat di dalam proses amandemen konstitusi kita, Undang-Undang Dasar tahun 1945, yang di dalamnya ada nomenklatur Polri, dan penyebutan nomenklatur dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia itu tidak gampang, karena ada sejumlah institusi-institusi strategis nomenklatur kelembagaannya, institusinya tidak ada di dalam konstitusi kita. Berbahagialah kita, keluarga besar Polri, nomenklaturnya ada di dalam konstitusi. Nanti dalam pengantar akhir dialog ini, materi ini, tema ini, kami sampaikan soal hubungan antara konstitusi dan pembangunan sistem kelembagaan Polri dalam kaitan dengan nomenklaturnya ada di dalam konstitusi. Yang berikut juga kami memang terlibat penuh bahkan soal perumusan ketetapan MPR nomor 6 dan nomor 7, karena ketetapan MPR ini titik awal dalam proses reformasi Polri dan sesungguhnya juga reformasi TNI dalam perkuatan sistem keamanan nasional dan sistem pertahanan negara. Yang ketiga juga tim perumus undang-undang Polri, sehingga kadangkala kami pernah diundang untuk menjadi dosen tamu di Sespimen, Sespimti, walaupun juga di Sesko AU dan Sesko AL, dan juga pernah diundang di Lemhanas. Jikalau di Sespimen sejak tahun 2002, kebetulan pasisnya ada Pak Idam Aziz, ada Pak Gatot Edi Pramono, ada Pak Petrus Golose, ada Pak Boy Rafli Amar, ada yang 85 juga, Pak Antam November. Sebetulnya saya tidak hafal betul itu Pak Jenderal, karena berikut ya. Nah, inilah ekosistem atmosfer yang membuat kami bahagia dan bangga diundang, ditugaskan oleh Bapak Kasetukpa untuk berdialog dengan kawan-kawan, adik-adik, dan peserta didik sekalian. Tema kali ini yaitu soal politik bernegara, membangun negara Pancasila Indonesia yang demokratis, konstitusional, berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945.
tema ini memang sebuah tema makro, tapi merupakan sebuah kajian tematis yang strategis, bersifat mendasar, bersifat menyeluruh, soal yang berkaitan dengan Indonesia Raya, Indonesia Maju, Indonesia Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus. Sehubungan dengan itu, tema ini akan disajikan, kami akan menyampaikan dengan 5 pandangan utama, 5 pokok pemikiran, 5 perspektif sebagai bahan awal bagi kita nanti untuk berdialog, untuk berdiskusi. Yang pertama adalah soal hubungan ideologis, hubungan strategis antara negara Indonesia dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang pertama dari pokok pikiran pertama ini yaitu soal pernyataan kemerdekaan. Dan pernyataan kemerdekaan ini tidak sekedar pernyataan masyarakat bangsa negara Indonesia, tapi juga merupakan kebijakan sikap ke internal. Soal kemerdekaan itu memang sesuatu yang mutlak, tetapi juga pesan moral politiknya, pesan konstitusionalnya adalah bahwa Indonesia juga dengan politik non-blok, dengan politik luar negeri bebas aktif, mengambil inisiatif untuk memperkuat, mendukung kemerdekaan negara-negara sahabat. Jikalau kita menelusuri sejarah Indonesia, maka kita ingat betul ketika Bung Karno sebagai pemimpin Indonesia, sebagai Presiden pertama Republik Indonesia, mengambil inisiatif maksimal untuk mempersiapkan dan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika. Poinnya adalah karena itu merupakan sikap pendirian pernyataan Indonesia soal kemerdekaan. Karena kemerdekaan itu bertentangan dengan kemanusiaan, tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan memang itu menegasikan, menentang penjajahan, imperialisme, kolonialisme, bahkan neokolonialisme dan neoimperialisme. Itulah Indonesia, itulah negara Indonesia yang utamanya menyatakan soal kemerdekaan. Itu sebuah pernyataan, sebuah sikap, sebuah kebijakan yang tidak hanya ke dalam domestik Indonesia untuk mempertahankan kedaulatan bangsa dan keutuhan wilayah, tapi juga kepada negara-negara yang lain. Ada banyak contoh soal politik luar negeri Indonesia, soal sikap pernyataan kebijakan Indonesia mengenai negara-negara sahabat. Jikalau negara-negara yang lain atau satu kelompok negara menginvasi, mengintervensi, memerangi, menyerang negara yang memang sudah merdeka, bahkan sebutnya sah untuk merdeka. Hal yang kedua dari pokok pikiran yang pertama ini adalah yaitu soal apa yang disebut dengan yaitu mengenai bahwa keseluruhan atau atmosfer ya, atau ekosistem pergerakan perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, negara Indonesia, pada gilirannya itu memang menyatakan bahwa negara Indonesia ini adalah negara merdeka, negara bersatu, negara berdaulat, negara adil, dan negara makmur. Itu yang kemudian dijabarkan di dalam keseluruhan kebijakan negara, politik legislasi negara, politik regulasi negara, politik anggaran negara, politik atau kebijakan apapun. Apa yang dimaksud dengan negara merdeka? Bagaimana perwujudannya? Bagaimana dengan negara bersatu, negara berdaulat, negara adil, dan negara makmur? Itu tidak sekedar di pembukaan,
Tapi pesan pemukaan itu, amanat pemukaan itu, ketentuan di pemukaan itu harus diwujudkan di dalam keseluruhan sistem bernegara kita, sistem berbangsa kita, sistem kenegaraan kita, sistem kepolisian kita, sistem Polri kita, sistem keamanan nasional kita. Itu hal yang kedua. Sehingga pemaknaan pintu gerbang kemerdekaan itu tidak sekedar pintu kemerdekaan fisik, proklamasi, janji-janji proklamasi itu sebagai ruang, sebagai modal, potensi untuk bisa menyatakan kemerdekaan, untuk bisa menyatakan kebersatuan, untuk bisa menyatakan mewujudkan keberdaulatan, keadilan dan kemakmuran. Hal yang ketiga adalah bahwa pembukaan juga mengandung betul bahwa kemerdekaan Indonesia itu dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Pernyataan rakyat Indonesia yang nantinya punya hubungan dengan soal kedaulatan rakyat, demokratik, konstitusional. Nanti kami jelaskan soal kedaulatan rakyat. Nah, yang ketiga adalah yaitu yang keempat, dalam rangka untuk tujuan nasional, misalnya ada upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesetaraan umum, ikut dalam ketertiban dunia bersama berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan, seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka dibentuklah, ada pembentukan, ada penyusunan negara Indonesia, tetapi dengan landasan, dengan dasar-dasar nilai-nilai Pancasila. Bandingkanlah adik-adik sekalian ya, peserta didik sekalian, di alinea keempat itu sesungguhnya adalah nilai-nilai Pancasila, sila-sila Pancasila. Maka keputusan bangsa, kebijakan negara Indonesia, pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak diganggu gugat, tidak diamandemen, tidak boleh diamandemen, karena di pembukaan, di dalam pembukaan ada Indonesia, keberadaan Indonesia ada di pembukaan. Ada soal kemerdekaan, ada soal kedaulatan, ada soal tujuan nasional, ada soal Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Itu hal yang pertama. Ini perspektif pertama, ini pokok pikiran utama. Pokok pikiran yang kedua adalah yaitu soal apa yang disebut dengan keberadaan dan kemajuan negara Pancasila Indonesia. Kami ingin menyampaikan Bapak Jenderal PJU, adik-adik sekalian dan peserta didik, negara kita tentu negara kesatuan Republik Indonesia. Kalau dilihat di batang tubuh, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kami ingin menyampaikan apa yang dimaksud dengan terminologi, istilah, kata, kalimat negara Pancasila. Mengapa harus disebut negara Pancasila Indonesia? Yang pertama yaitu keseluruhan jiwa raga, spiritualitas konstitusi kita, khusus yang pembukaan, bahkan juga batang tubuh yang lain menganut nilai-nilai Pancasila. Soal kemerdekaan, soal melawan menentang penjajahan, soal kedaulatan rakyat, soal mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesetaraan umum. Itu semua adalah nilai-nilai Pancasila. Jikalau kita kaitkan misalnya dengan soal keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahkan kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa, kalau misalnya dilihat dengan rahmat,
yang Maha Kuasa dan seterusnya itu, bahwa kemerdekaan ini, keberadaan Indonesia itu adalah karena yang Maha Kuasa. Itu menunjukkan hubungan ideologis, hubungan strategis dengan sila pertama. Demikian juga Indonesia yang merdeka, bersatu berdaulat dan makmur soal persatuan Indonesia. Demikian juga soal kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam peraturan perwakilan. Jadi selain alinea keempat yang seluruhnya itu adalah soal nilai-nilai Pancasila, juga alinea pertama, kedua dan ketiga. Maka sesungguhnya negara Indonesia ini adalah negara Pancasila. Kalau peserta didik menelusuri istilah ini memang tidak ada, tapi kita terpanggil untuk bertugas dan bertanggung jawab untuk mewacanakan ini, menarasikan ini, membumikan ini. Salam presisi bahkan sebetulnya juga mengandung nilai-nilai Pancasila, walaupun dalam konteks kepolisian. Jadi pokok pikiran yang kedua ini yaitu soal negara Pancasila Indonesia. Jadi yang pertama kami ingin menyampaikan bahwa negara Indonesia tetap negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi negara kesatuan yang berbentuk republik, makanya ada istilah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahkan jikalau melihat doktrin NKRI berintikan pada ideologi dasar Pancasila, sebab NKRI juga baru kuat tumbuh maju berkembang jikalau dilandasi, diperkol oleh sebuah ideologi pemersatu, ideologi penguat. Apa itu? Yaitu Pancasila. Karena kita juga tidak menganut NKRI dengan ideologi yang lain, dengan falsafah yang lain. Satu-satunya falsafah NKRI adalah Pancasila. Tidak ada alternatif yang lain, tidak ada solusi yang lain. Itulah yang bisa mempertemukan kita di dalam wadah NKRI. Pancasila bisa mempersatukan kita, bisa memperjumpakan kita. Tidak ada politik diskriminasi, tidak ada politik perpecahan, dan seterusnya dan seterusnya. Dan doktrin NKRI sebagai sistem presidensial, nanti kami akan menjawab juga, menyampaikan juga. Nah, yang ketiga adalah yaitu penyelenggaraan negara Indonesia berdasarkan dan harus berkategori demokratik konstitusional. Jadi prinsip-prinsip seluruh penyelenggara negara, kebijakan negara harus demokratis konstitusional. Karena kita negara demokrasi, kita negara konstitusional, makanya disebut negara demokratis konstitusional. Yang kedua dari pokok pikiran yang ketiga ini adalah yaitu soal penyelenggaraan negara Indonesia yang demokrasi konstitusional. Jadi yang pertama, seluruh elemen penyelenggara negara dan penyelenggara negara itu demokratis nasional. Itu menunjukkan adalah yaitu bahwa Indonesia ini kedaulatan rakyat. Yang kedua adalah terselenggaranya pemilihan umum yang absah, demokratik dan konstitusional. Makanya kualitas pemilihan umum menjadi penting, tidak sekedar 5 tahunannya, tetapi ada mandat rakyat berdasarkan kedaulatan rakyat yang diberikan kepada kepemimpinan dan keanggotaan kelembagaan penyelenggara negara. Maka menjadi relevan di sini, menjadi penting tupoksi Polri dalam keseluruhan persiapan penyelenggaraan pemilihan umum, baik pemilihan umum presiden, wakil presiden, pemilihan umum legislatif, anggota DPR, DPD, DPRD.
dan pemilihan umum kepala daerah. Kalau pemilihan umum kepala daerah sesungguhnya kalau pasal 18 Undang-Undang Dasar tahun 1945 dua pilihan jenderal. Ada melalui sistem perwakilan DPRD, bisa juga melalui sistem pemilihan langsung oleh rakyat. Itu dua pilihan. Tapi kalau pilpres itu langsung, karena itu konsekuensi lebih lanjut dari kedaulatan rakyat dan juga pemilihan umum legislatif. Jadi kualitas demokrasi, kualitas kedaulatan rakyat juga ada di tangan penyelenggara. Maka di situ tupoksi kewenangan tanggung jawab Polri itu menjadi penting dalam rangka misalnya bekerja sama dengan KPU dan seluruh ekosistem KPU, Bawaslu dan seluruh ekosistem Bawaslu. Bahkan di dalam Bawaslu Polri kan masuk Gakumdu ya, ada Gakumdu itu bersama kejaksaan. Demikian juga karena Polri berkaitan dengan soal tiga hal: menegakkan hukum, melindungi yang mengayomi, dan saya singkat aja ya, yang ketiga yaitu juga apa namanya nih, keamanan. Hanya saya ingin mengatakan tidak sekedar ketertiban, sebetulnya ini sistem keamanan nasional. Kalau berkaitan dengan politik keamanan, tidak sekedar ketertiban masyarakat, sesungguhnya itu merujuk pada soal sistem keamanan nasional. Tentu istilah ini bisa mengundang diskusi dengan lembaga-lembaga yang lain jenderal kalau berkaitan dengan ini, tapi itu tidak sekedar hanya ketertiban tapi keamanan ya. Berbeda dengan keamanan dalam konteks negara-negara yang lain. Itu soal misalnya tadi penyelenggaraan negara yang demokratik nasional. Jadi yang pertama prinsip-prinsipnya kedaulatan rakyat, yang kedua terselenggaranya pemilihan umum yang absah, demokratik dan konstitusional. Tentu ini juga yang stabil ya, kondusif dan hal-hal yang positif. Nah, yang kedua adalah yaitu terbangunnya, terkonsolidasinya, tumbuhnya institusi-institusi kenegaraan yang bisa berfungsi secara profesional, secara akuntabel, efektif dan produktif. Bisa dibaca kalau ada layarnya. Jadi misalnya begini, DPR, DPRD, DPD, MK, MA, BPK, KY, dan lembaga-lembaga yang lain, baik yang diatur langsung dalam konstitusi maupun yang diatur di dalam undang-undang, agak terbantu konsolidasi supaya bisa berfungsi secara maksimal, profesional, dan juga kredibel dan akuntabel, tapi efektif dan produktif. Sebab lembaga-lembaga ini juga harus efektif dan produktif, harus bisa menghasilkan sesuatu, harus sesuai dengan situasi, kondisi, tuntutan dan tantangan kita, dan produktif. Tetapi prasyaratnya adalah ada stabilitas politik dan keamanan, dan stabilitas keamanan ini menjadi tupoksi kita, tupoksi Polri. Jikalau tidak ada stabilitas keamanan, maka kurang lebihnya itu berdampak juga terhadap keberadaan, kemajuan, kebangkitan lembaga-lembaga ini. Tetapi penyelenggaraan negara yang demokratis dan konstitusional baru efektif dan produktif. Ukurannya adalah kedaulatan rakyat. Kelembagaan negara yang hasil proses pemilihan umum, yang mendapat mandat dan kepercayaan dari rakyat, sesungguhnya baru disebut profesional, kredibel, akuntabel, efektif dan produktif jikalau lembaga-lembaga ini, kepemimpinan dan keanggotaan di lembaga-lembaga ini bisa mengagregasi, mengartikulasi, bisa mewadahi, mengakomodasi, memperjuangkan aspirasi rakyat. Tidak hanya sekedar infrastruktur, tapi soal pendidikan, kesehatan, sosial, yang muaranya adalah ada percepatan pemulihan ekonomi dan juga keadilan kemakmuran.
Jikalau lembaga-lembaga ini, institusi-institusi kenegaraan ini tidak efektif dan tidak produktif, maka sesungguhnya patut menjadi sesuatu yang kita harus atasi. Karena tidak ada hubungan lebih lanjut soal amanat aspirasi rakyat dengan keberadaan lembaga-lembaga tersebut. Lembaga-lembaga ini juga ada dua model, dua pendekatan. Yang pertama adalah ada kelembagaan negara yang berdasarkan election, yaitu pemilihan umum, yaitu DPR, DPD, dan DPRD. Tentu MPR otomatis karena MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD. Tetapi ada juga lembaga negara yang mendapat mandat, kewenangan, tanggung jawab dari konstitusi, tapi bersifat selection. Selection itu maksudnya adalah melalui proses seleksi rekrutmen yang melibatkan lembaga kepresidenan dan lembaga DPR, sebagian DPD. Lembaga-lembaga mana yang melalui proses selection, bukan election ya, tapi selection? BPK. Makanya anggota BPK prosesnya melalui DPD dan DPR. MK, hakim konstitusi melalui pintu presiden, melalui pintu DPR, dan melalui pintu MA. Mahkamah Agung, hakim agung itu melalui proses di KY dan DPR. KY juga melalui proses di Pansus, lembaga presiden, dan juga di DPR. Demikian juga misalnya KY tadi sudah dan BPK. Jadi ada dua. Jadi sama-sama diatur mendapat amanat kewenangan dari konstitusi, tapi ada lewat proses selection keberadaan lembaga itu, dan ada juga lewat proses election. Ini ada yang bersumber langsung dari rakyat, tapi juga ada yang tidak bersumber langsung dari rakyat. Nah, yang berikut adalah yaitu harus tumbuh. Kalau kita menyelenggarakan negara, ada penyelenggaraan negara oleh penyelenggara negara, maka harus terbangun apa yang disebut check and balances, ada keseimbangan. Makanya kalau dibaca betul ulang lagi oleh teman-teman adik-adik peserta didik, di dalam konstitusi hasil amandemen diatur betul bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat, tapi dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Makanya sekarang yang ada lembaga-lembaga negara, tidak ada lembaga tertinggi negara, tidak ada lembaga tinggi negara, masing-masing sudah dibagi habis di dalam konstitusi. MK memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan tanggung jawab, demikian juga MA, demikian juga lembaga kepresidenan, demikian juga DPR, DPD, BPK, bahkan sampai di tingkat bawah Polri, TNI. Kalau KPK itu diatur di konstitusi, kejaksaan diatur di undang-undang, kejaksaan diatur di undang-undang, dan seterusnya itu. Jadi ada check and balances. Kalau dulu ada MPR, lembaga tertinggi, kami menganut pemahaman, saya menganut pemahaman, walaupun tidak ada lembaga tertinggi negara, tetapi karena MPR satu-satunya lembaga yang berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, konstitusi kita, maka sesungguhnya nafas keberadaannya tertinggi. Sebab jikalau MPR mengubah dan menetapkan bahwa lembaga-lembaga yang lain pada gilirannya namanya tidak ada di konstitusi, bisa terjadi. Jadi walaupun misalnya MPR dan lembaga-lembaga yang sekarang lembaga-lembaga negara bukan lagi lembaga tinggi dan lembaga tertinggi negara, tapi menurut pemahaman paradigma pemikiran kami, MPR
termasuk dalam level yang tertinggi. Tapi itulah pesan konstitusi kita, itu ketentuan konstitusi kita untuk mau check and balances gitu. Tetapi lembaga kepresidenan, Presiden Republik Indonesia, siapapun presidennya adalah kepala negara, pemegang tunggal kenegaraan Republik Indonesia. Makanya presiden memiliki hak prerogatif konstitusional. Bisa dibaca ulang itu di konstitusi kita. Dalam konteks pengajuan calon Panglima TNI dan calon Kapolri misalnya, sesungguhnya pemegang tunggal hak prerogatif konstitusional itu Presiden Republik Indonesia. Bukan DPR RI, tetapi karena Panglima TNI, karena TNI, karena Kapolri, karena Polri adalah simbol NKRI yang memiliki posisi strategis dalam konteks mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dalam kerangka pertahanan negara dan keamanan nasional, belum lagi di Polri bertambah lagi soal penegakan hukum dan seterusnya, maka presiden perlu mengajukan itu dengan menyampaikan kepada rakyat agar rakyat mengetahui dan mendapat persetujuan dari rakyat melalui instrumen DPR. Tetapi hak prerogatif konstitusional itu tetap dimiliki presiden, tidak dimiliki DPR RI. Jangan sampai terjadi seolah-olah juga DPR memiliki hak prerogatif konstitusional presiden, padahal sebenarnya tidak. Kan itu hanya untuk memberitahu dan menyampaikan dan untuk mendapat persetujuan. Mengapa? Karena Panglima TNI Kapolri adalah simbol pimpinan tertinggi dari TNI dan Polri. Jadi perlu rakyat melalui DPR RI yang hasil pemilihan umum. Itu berbeda pemahamannya, sehingga perlu ada penjelasan utuh ulang ini kepada lembaga-lembaga yang berkaitan dengan proses yang berkaitan dengan soal pengangkatan dan pemberhentian dua pemimpin tertinggi di bidang TNI dan Polri. Itu soal salah satu, misalnya soal hak prerogatif presiden sebagai kepala negara. Namanya saja Presiden Republik Indonesia, tidak sekedar kepala pemerintahan. Jadi pemegang tunggal kekuasaan kenegaraan itu Presiden Republik Indonesia. Makanya misalnya kita menganut sistem presidensial, itu jabaran utama dari doktrin NKRI, yaitu sistem presidensial. Salah satu doktrin dari sistem presidensial adalah bahwa gubernur itu adalah wakil pemerintah nasional di daerah. Jadi wakil presiden sesungguhnya di daerah. Maka ini menjadi penting, ini soal tadi pemilihan kepala daerah dalam konteks gubernur. Kemudian yang berikut adalah yaitu pokok pikiran yang keempat, yaitu membangun dan memajukan Indonesia yang berbasis pada perspektif negara Pancasila dan demokratik konstitusional. Artinya adalah keseluruhan penyelenggaraan negara Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai demokratik dan konstitusional, amanat dan ketentuan demokratik konstitusional, sila-sila nilai-nilai dari Pancasila. Maka menjadi penting misalnya jikalau ada soal tindak pidana yang bertentangan soal-soal yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, apakah misalnya terorisme, ekstremisme, fundamentalisme dan hal yang lain, maka itu menjadi penting. Karena itu wujud lebih langsung dari panggilan kita, tugas kita, tanggung jawab kita, kewajiban kita untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila, menegakkan nilai-nilai demokrasi dan konstitusi. Nah, hal yang kedua adalah yaitu bahwa ukurannya adalah soal kedaulatan rakyat, taat kepada rakyat tapi tunduk pada konstitusi. Nah, kemudian yang berikut adalah
yaitu bahwa keseluruhan nilai-nilai Pancasila tadi dan nilai-nilai demokratik konstitusional harus pada posisi menguati, memaknai seluruh denyut nadi, urat jantung penyelenggaraan negara, apakah di tingkat nasional, regional atau lokal. Yang terakhir adalah pokok pikiran terakhir politik bernegara Indonesia. Yang pertama adalah hakikat politik bernegara ini bukan politik king ya, bukan, tapi P besar, politik bernegara. P besar maksudnya adalah kebijakan, strategi. Jadi kebijakan, strategi, agenda bernegara kita pada dasarnya berintikan, berkategori, bernilai, berfilsafat, berisi soal Pancasila. Itu yang pertama. Jadi politik bernegara kita ini misalnya seluruh atmosfer ekosistem keinginan, agenda, strategi politik bernegara kita harus dalam rangka untuk membumikan, menarasikan, mempraksiskan nilai-nilai Pancasila. Demikian juga harus dalam rangka untuk mewujudkan, menegakkan, menumbuhkan, memajukan ketentuan-ketentuan amanat yang demokratis konstitusional. Yang ketiga adalah isinya, doktrinnya, spiritualitas politik bernegara, yaitu sebuah politik yang harus mengatasi, menembusi politik kepentingan, politik kelompok, harus mengatasi politik primordial, harus menembus politik sektarian, politik pribadi. Tapi yang diutamakan politik bernegara kita intinya adalah politik Pancasila, politik peradaban, politik kemanusiaan, politik kerakyatan, politik persatuan, politik keadilan. Itu namanya politik Pancasila. Jadi politik bernegara kita adalah politik Pancasila, politik demokratik konstitusional. Itu melampaui tidak hanya sekedar kepentingan Polri, tapi kepentingan bangsa dan negara. Bukan hanya kepentingan anggota Polri, tapi kepentingan institusi. Ada perkuatan-perkuatan penguatan institusi Polri dan konstitusi kita berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan demokratik konstitusional. Inilah yang menjadi pokok pikiran keseluruhan tema kita ini, dan kami ingin menyampaikan bahwa institusi Polri, karena nomenklaturnya ada di dalam konstitusi dan itu adalah ketentuan amanat negara, ini adalah aspirasi rakyat yang diwadahi, yang diakomodasi, yang diatur langsung dalam konstitusi. Setiap institusi yang nomenklaturnya ditulis, diatur, diamanatkan dalam konstitusi, maka pada dasarnya memiliki tugas, tanggung jawab dan kewenangan penuh sepenuhnya, sejatinya. Tidak boleh peraturan perundang-undang di bawahnya, termasuk undang-undang, menurunkan tugas, tanggung jawab, kewenangan Polri misalnya yang sudah diatur nomenklaturnya di konstitusi. Jadi misalnya konstitusi di atas sudah diatur soal apa yang menjadi tupoksi tanggung jawab kewenangan Polri, maka kalau ada undang-undang atau peraturan pemerintah atau peraturan lembaga yang lain, tidak boleh menurunkan, mengurangi, mendistorsi yang sudah diatur di sini. Itu sejatinya, itu sepenuhnya. Yang kedua, yang diatur di dalam konstitusi juga nomenklatur Polri misalnya, maka itu bersifat kelembagaannya itu independen, mandiri. Maka
Polri tidak boleh dibawa ke lembaga manapun, tidak boleh dibawa kementerian. Makanya kami termasuk yang garda terdepan mempertahankan ini, bukan demi kepentingan Polri, bukan demi kepentingan kami, tapi ini kepentingan bangsa dan negara yang sudah diatur di konstitusi. Jadi ya Polri langsung secara hukum administratif negara langsung dibawa presiden, tidak boleh dibawa kementerian kelembagaan, karena itu bisa membahayakan penegakan hukum kita, bisa merusak pelayan pelindungan masyarakat, dan bisa merusak, mengganggu upaya Polri untuk memelihara, menjaga keamanan dan ketertiban jikalau dibawa kementerian dan kelembagaan. Makanya berdoalah supaya bapak-bapak, ibu-ibu yang lain yang menjaga ini juga tetap sehat. Benar-benar ini tidak ada politik kepentingan, ini politik negara. Terus terang. Demikian juga soal politik anggaran dan politik pengawasan. Jadi peserta didik, adik-adik sekalian, kawan-kawan sekalian, berbahagialah bisa menjadi anggota Polri. Wah. Dan tipikal Polri di Indonesia berbeda dengan polisi-polisi di tempat yang lain. Kalau di negara-negara yang lain ada yang menjadi sheriff, ya, anak buah lembaga lain. Kemudian misalnya saya pernah diundang khusus di Kongres Amerika, diundang juga bicara di Eropa, Spanyol, Italia, kemudian juga Prancis, ya, soal-soal yang berkaitan dengan Indonesia pasca Pilpres dan Pileg, soal stabilitas politik dan keamanan. Jadi kami menyampaikan soal konteks Polri dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbeda dengan polisi-polisi di negara yang lain. Karena polisi Indonesia khas, polisi rakyat, lahir dari kandungan rakyat, lahir dari amanat penderitaan rakyat. Tapi sekarang tugas tanggung jawab adik-adik ini, justru ini tantangan untuk mereformasi Polri. Berbahagialah bisa menjadi peserta didik setupah untuk menjadi perwira, karena tidak semua mendapat tempat menjadi anggota Polri, menjadi bintara Polri, menjadi tamtama Polri, menjadi perwira Polri, dan tidak semua juga menjadi perwira tinggi Polri, karena tentu proses seleksi rekrutmen. Tetapi kita adalah lembaga yang kredibel, profesional, akuntabel. Sekian dan terima kasih. Salam Indonesia. Mohon izin Jenderal, mohon izin Bapak pemateri. Pertama-tama kami memperkenalkan diri, izin nama Laode Muhammad Imran, asal pengiriman Polda Sulawesi Tenggara. Kami dari Batalion Dharma Hartono. Siap. Mohon izin kami menyapa rekan-rekan. Izin rekan-rekan sekalian, mohon izin senior, abang-abang, mak-mak, semangat pagi. Baik, terima kasih sekali lagi. Tadi cukup banyak penyampaian materi yang telah disampaikan oleh Bapak. Yang pertama-tama kami patut bersyukur dan berterima kasih atas kehadiran dan kedatangan Bapak. Melihat biografi Bapak sangat luar biasa. Bapak merupakan salah satu penginisiasi daripada konstitusi negara kita. Salah satunya adalah mungkin undang-undang daripada institusi Polri. Tadi telah dijelaskan bahwasanya dalam struktur organisasi kelembagaan Polri berada di bawah daripada Presiden langsung. Syukur alhamdulillah, mungkin itu adalah salah satu bagian andil Bapak. Sekali lagi kami terima kasih.
Kemudian lagi-lagi biografi Bapak pernah di 2015 sampai 2019 menjabat sebagai anggota DPR RI. Terima kasih banyak Pak. Kemudian Bapak sering hadir dalam kampus-kampus universitas memberikan materi-materi pemahaman akademisi kepada para mahasiswa terkait materi yang disampaikan tadi terkait politik bernegara dalam membangun bangsa yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang kita hadapi di depan mata Pak, pemilu 2024 kaitan dengan topik tersebut. Fenomena tersebut, izin Pak, fenomena tersebut terkait rekrutmen penyelenggara mulai dari tingkat PPS, PPK, kemudian komisioner KPU Kabupaten Kota, komisioner Bawaslu Kabupaten Kota, maupun juga komisioner KPU Provinsi. Di sini Pak izin ada fenomena bahwasanya rekrutmen tersebut terindikasi ada potensi-potensi di mana ada penggeringan secara TSM. Ini menurut pengamatan kami, kebetulan kami berdampingan langsung dengan para calon-calon daripada komisioner-komisioner tersebut. Mohon izin Bapak, pertanyaan kami di sini, bagaimana pandangan Bapak terkait dengan kualitas demokrasi seperti yang diamatkan oleh undang-undang mengenai fenomena yang terjadi tersebut, kaitannya dengan tugas Polri dalam hal ini seperti klien Kapolri, presisi, prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan. Kiranya demikian Pak yang dapat kami sampaikan. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ini sebuah budaya daripada politik kenegaraan kita, ataukah dia sebuah produk daripada politik kenegaraan? Seperti itu. Karena saya lahir setelah Polri ini berpisah dari TNI. Yang saya ketahui, yang saya rasakan di polisi ini nanti setelah berpisah dari TNI. Sehingga yang saya rasakan bahwa Polri mengawal salah satu kegiatan politik yaitu pemilu dari 2009 saya pertama kali mengamankan pemilu sampai pemilihan yang terakhir itu, alhamdulillah yang saya rasakan pemilu berjalan aman. Meskipun dengan riak-riak dan gelombang-gelombangnya, Polri mampu menjawab semua tantangannya seperti itu. Tapi keamanan yang diciptakan, yang berhak pencapaian daripada Polri ini, ketika produk-produk dari aktivitas-aktivitas politik ini nanti kedepannya akan dihadapkan juga dengan korupsi, saya anggap ini pencapaian Polri sangat disayangkan sekali kalau produk-produk hasil-hasil dari pemilihan ini semua mereka menjadi orang-orang yang tidak bisa melepaskan diri daripada korupsi itu sendiri. Ini pertanyaan saya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau ada kesalahan atau kekurangannya mohon berkenan dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mohon izin Jenderal, mohon izin Bapak. Terkait dengan berbicara tentang Polri yang bukan hanya dituntut profesional dalam pelaksanaan tugas, namun juga hadir sebagai penolong masyarakat. Terkait dengan tuntutan masyarakat terhadap Polri yang semakin meluas ke depannya, Polri kan diharapkan mampu melaksanakan penegakan hukum dengan humanis. Namun kita ketahui bersama bahwa dalam pelaksanaan tugasnya, terutama bagi Polri, kami yang di bawah itu langsung bersentuhan dengan masyarakat, sehingga terkadang sering terjadi persinggungan atau keributan dengan masyarakat, sehingga terjadi penghinaan, penganiayaan, bahkan pelecehan yang akibatnya adalah bukan hanya luka, bahkan sampai nyawa hilang, atau bahkan terjadinya pelecehan terhadap anggota Polwan. Di sini saya mewakili Polwan yang bertugas di lapangan, sangat sering terjadi seperti itu. Dan kami para Polwan mengalami pelecehan langsung, baik misalnya dalam pelaksanaan tugas di masyarakat di lapangan, atau bahkan pada saat melakukan pengamanan unjuk rasa. Pertanyaannya adalah, mirisnya hal tersebut dilakukan bukan hanya di masyarakat kalangan bawah atau yang tidak berpendidikan, bahkan hal itu dilakukan oleh
masyarakat-masyarakat yang mempunyai latar belakang pendidikan yang tinggi. Oleh karena itu, sehingga hal tersebut seolah dinilai oleh masyarakat yang lain, bahkan kami sendiri, seolah-olah Polri itu hilang marwahnya. Karena efek jerah yang diberikan terhadap masyarakat itu hanya sebatas permintaan maaf secara lisan atau tertulis di depan media dengan di atas lembar kertas dengan materai 10.000. Jadi untuk kasus-kasus terhadap pelecehan terhadap poluan, terutama saya di sini mengangkat poluan, itu banyak sebenarnya, namun tidak terblow up karena untuk menjaga harga diri poluan tersebut. Mohon izin Bapak, berkenaan dengan kehadiran Bapak di sini, saya mengharapkan bahwa apakah kejadian-kejadian seperti ini bisa mungkin ke depannya Bapak angkat untuk pembahasan lebih lanjut oleh pemerintah untuk menentukan, membuat kebijakan-kebijakan berikutnya untuk melindungi harkat dan harga diri para poluan, para Polri yang melakukan dinas langsung bersentuhan ke lapangan, sehingga tidak terjadi, kita kan melakukan penegakan hukum kepada masyarakat, namun kita menjadi korbannya, sehingga tidak ada terjadi tidak terjadi perlakuan yang seperti itu, dan penegakan hukum menjadi jelas, dan kami anggota di lapangan tidak takut-takut dan tidak ragu-ragu dalam penegakan hukum di lapangan. Demikian Bapak, pertanyaan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau ada kesalahan, pasti diverifikasi, diinvestigasi, diproses oleh lembaga di atas itu. Siapa yang melakukan penggiringan? Bisa dari mana saja, bisa dari pribadi, bisa dari kelompok, bisa juga dalam bentuk usulan ormas, rekomendasi. Tapi kan terbuka untuk umum dulu. Siapa yang mendaftar, siapa yang bersedia, maka ada pendaftaran. Patokannya adalah tentu sudah diatur sedemikian rupa. Nah, bagi kita Polri, sebaiknya misalnya jalan intelijen mengantisipasi kalau ada potensi konflik. Barangkali itu yang bisa disentuh. Tapi jangan menjadi bagian dari konflik, bukan bagian dari yang menggiring bahkan. Kalau yang menyampaikan aspirasi itu soal biasa itu, jangan. Sepanjang tidak bertentangan konstitusi, tidak bertentangan undang-undang, tidak melanggar hukum, itu tidak apa-apa. Misalnya ada anggota yang mendaftar, lalu ada sekelompok menyampaikan aspirasi, itu tidak apa-apa. Tapi jikalau tim sel pansel melakukan penggiringan, tentu harus ada laporan, data, alat bukti, dokumen dan seterusnya, disampaikan ke pihak atasannya itu dan seterusnya. Yang penting kita menjaga kualitas seleksi rekrutmennya, kita menjaga kualitas demokrasi dari awal, kualitas figur-figur komisioner, integritasnya. Maka selain itu juga kita menjaga supaya sambil mengantisipasi jangan sampai penggiringan ini berdampak pada konflik, kerusuhan, pelanggaran hukum. Itu yang harus diantisipasi, dijaga. Tapi kita mulai dari diri kita dulu, dari misalnya intelijen di Polres, atau misalnya kanit intel di Polsek, atau di tingkat Polda pun tidak menjadi bagian dari skema penggiringan ini. Kita harus menjadi negarawan, penjaga, perawat proses seleksi rekrutmen ini. Bahwa ada penggiringan, laude ada pasti, dalam bentuk aspirasi, keinginan dari masyarakat, dari ormas ini, dari lembaga ini. Yang penting tim selnya, panselnya jangan melakukan penggiringan secara apapun, jikalau itu bertentangan dengan demokrasi dan ketentuan yang berlaku. Dan itu yang perlu dijaga, diantisipasi oleh kita. Misalnya diingatkan kepada tim sel, walaupun mereka independen, mandiri, tapi diingatkan bahwa ini berpotensi, ibu, bapak, berpotensi untuk rusuh, konflik, lalu pelanggaran hukum dan seterusnya itu. Hal yang kedua, dari Sulawesi Barat ya, berarti Kapoldanya dulu masih Pak Ferdianto ya.
Iskandar binti Kakak. Korupsi. Kami ingin memastikan ini bukan produk politik bernegara. Bahkan politik bernegara kita justru yang melakukan pencegahan melalui berbagai pola pendekatan ketentuan. Misalnya kalau ketentuannya regulasi, kebijakan atau misalnya peraturan perundang-undangan dimulai dari TAP MPR. Ada sejumlah TAP MPR yang mengatur tentang itu. Kemudian undang-undang, tidak hanya sekedar soal misalnya itu yang berkaitan dengan korupsi ya. Termasuk juga lembaga-lembaga yang lain. Jadi ada 3 pendekatan. Misalnya yang biasa di dalam alam raya Polri itu misalnya pendekatan struktural. Misalnya kalau di struktural itu di kepolisian, apalagi di lembaga-lembaga yang lain ya, ada juga KPK misalnya, tapi di polisi sendiri ada satuan kerja tindak pidana korupsi, baik mulai dari Barreskrim sampai Polda, bahkan sampai di Kanit ya, di Polsek di Polres ada kan Kanit soal itu dan seterusnya. Pendekatan juga instrumental, sudah tak terhitung lagi sudah berapa ketentuan peraturan yang ada ya. Dan demikian juga misalnya soal pendekatan kultural, banyak pola, banyak pendekatan dan seterusnya itu. Tapi kami ingin menyampaikan itu bukan produk bernegara, tapi kami juga bukan dalam posisi menyampaikan apakah ini budaya bernegara, tapi ingin kami menyampaikan bahwa ini bukan budaya bernegara kita. Kebiasaan juga tidak, tapi bahwa ada oknum, ada pribadi yang memanfaatkan peluang, kesempatan, ada niat, rumus kepolisian kan di situ. Maka itu menjadi persoalan serius. Nah, hanya saja memang soal tindak pidana korupsi ini kan memang bertentangan dengan nilai-nilai keadaban kita, Pancasila, soal kompetisi yang sehat, yang kredibel, yang terbuka, itu menjadi persoalan serius. Nah, dimulailah dari diri Ismail lah. Jikalau nanti menjadi kanit tindak pidana korupsi di Polres Mamuju misalnya, dari mana nih? Mamuju atau Mamuju Utara atau dari Mamuju Utara kan? Dari Pasangkayu toh. Saya pernah mimpin rapat di situ. Kalau jadi kanit kanit korupsi, ya harus tegakkan penegakan terhadap itu soal begitu ya. Ya, itu dimulailah ada keteladanan, ada panutan. Ya, kalau ada pimpinan kita yang melakukan itu, ya jangan diikuti dan seterusnya. Jikalau lembaga strategis Polri, sekaliber Polri dengan penuh tugas tanggung jawab kewenangan, karena jenderal, hampir tidak ada institusi di Indonesia yang tidak memiliki kewenangan penuh besar strategis seperti Polri sampai di tingkat bawah. Memang Polri ini seksi, terus terang ada. Makanya jangan heran setiap tahun pertama terus penerimaan di Secatam, di Secabah, di Akpol, bahkan perwira sumber sarjana. Kali ini saya Akpol 302 ya, 302 itu juga itu merefleksikan betapa pentingnya Polri di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara. Kemudian yang berikut yaitu agak silau ini, Mbak Eva Lampung, Pak Helmi Santika ya, tapi dulu sama Wiagus ya, batu masuk ya. Iya ya. Kami bukan dalam posisi bisa kompeten ya bisa menjawab ini, sebab pasti dan pada dasarnya ada SOP di Polri soal penanganan
kalau ada unjuk rasa, demonstrasi, apakah misalnya buruh, ormas, mahasiswa, petani, kelompok mana, lalu siapa yang mengamankan, apakah misalnya Polki atau Polwan atau digabung Polki dan Polwan dan seterusnya, itu ada SOP-nya. Dan kami juga pernah dan sering mendengar ada semacam penggangguan, pelecehan langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja kepada polwan-polwan kita. Tapi kami sendiri belum mengetahui rumusan bagaimana mencegah ini, mengantisipasi ini. Apakah perlu sanksi dengan bobot sedemikian rupa, dengan kualitas sedemikian rupa, dengan pola dan pendekatan ini? Tapi prinsipnya yang kami sampaikan adalah pertama, jangan sekali-kali ada kekerasan terhadap perempuan dan terhadap ibu rumah tangga dan anak-anak. Itu prinsip. Makanya saya termasuk dulu yang ikut mengusulkan undang-undang penghapusan KDRT. Nah, dalam konteks kepolisian saya Polwan, prinsipnya jangan sampai ada pelecehan, kekerasan terhadap polwan yang di lapangan. Apa itu? Bagaimana itu? Kami bukan dalam posisi untuk bisa menjelaskan utuh lengkap detail soal itu, sebab pimpinan Polri lebih tahu soal bagaimana rusaknya. Tapi itu yang pertama prinsip. Yang kedua adalah tentu supaya tidak menjadi presiden buruk, diulangi lagi, diulangi karena tidak pernah ada penghukuman, maka itu menjadi persoalan serius. Sebab bagaimanapun juga polwan adalah perempuan yang butuh perlindungan, butuh kenyamanan, butuh ketenangan. Tapi ini harus diletakkan dalam konteks memang sejak awal Polri mau Polki dan Polwan kan memang menghadapi hal-hal yang bersifat terbuka, tertutup, sampai kerusuhan dan seterusnya ini. Ada rumusan alternatif tentu yang akan dilakukan, disampaikan, ditentukan oleh pimpinan Polri, baik di level apakah Perkap atau di tingkat Polda, Polres dan seterusnya. Saya begitu yang Mbak Eva said, kami kurang tahu persis rumusnya bagaimana, tapi kami sepakat ide itu, gagasan itu untuk bisa melakukan. Saya kira itu ya. Kami udah menjawab. Terima kasih. Baik, boleh berikan aplaus untuk Bapak narasumber. Mohon izin, nama saya Imeh, pengiriman dari Bekasi. Mohon izin Bapak, saya ingin bertanya, saya tidak panjang-panjang, langsung aja. Saya nggak suka orangnya yang panjang-panjang, simple. Yang penting jelas dan pasti. Mohon izin Pak, sebelum saya bertanya, ada pantun. Boleh Bapak izin? Panana minum teh manis, Bu Nini membeli batik. Di sana ada Bapak yang manis, di sini ada Ime yang cantik. Tenang, nanti tanda tangan di belakang. Mohon izin, saya ingin bertanya, kepolisian berperan langsung dalam hal pengamanan pemilu guna lancarnya kegiatan pemilihan di suatu daerah. Kita dituntut untuk netral demi mencapainya kualitas yang demokrasi. Mohon izin, yang ingin saya tanyakan adalah kualitas demokrasi dalam fungsional kepolisian, peran apa saja yang harus kita lakukan di tengah-tengah masyarakat agar kualitas demokrasi tetap terjaga. Ya, beli bawah di koperasi. Cukup sekian dan terima kasih. Salam presisi dari orang Bekasi untuk Bapak yang terkasih. Izin yang terhormat Bapak Kasatupah, terhormat Bapak Mensos, yang terhormat Bapak Ketua Dewan Sepulkam, izin bertanya. Nama Isman Tegar dari Polda Sulawesi Selatan, Batalion Sangga Buana.
mungkin tanya berdasarkan penyampaian Bapak. Mungkin Pak, berdasarkan penyampaian Bapak terkait invasi negara lain pada pokok pikiran pertama yang kami tangkap, invasi ini termasuk intervensi terhadap negara lain. Mana yang saya mau tanyakan, Indonesia sebagai negara yang berdaulat, baru-baru ini kita digugat oleh organisasi dagang internasional atau WTO terkait kebijakan hilirisasi nikel oleh Presiden Joko Widodo. Bagaimana sehingga negara asing ini dapat mengintervensi negara kita terhadap sumber daya alam yang kita miliki. Wah, terkait tantangan pemilu datang, apakah ada kemungkinan dalam perpolitikan Indonesia ada intervensi negara asing terhadap pemilu ke depan, mana kebijakan presiden yang terpilih dapat mempengaruhi keuntungan terhadap negara tersebut. Demikian Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Yang terhormat Kasat Paling Polri, yang terhormat Pak narasumber, yang kami hormati Pak Kabid Pensos, saya kasih dan banggakan rekan-rekan siswa SMP Angkatan ke-52 tahun anggaran 2003 Resimen Raisa Aditya Diandra. Terima kasih Pak. Saya langsung aja mencermati. Siap, mohon izin memperkenalkan, nama saya siswa SD Pati, pengiriman Polda Maluku dari Batalion 3 Sangga Buana. Mohon izin Pak, sesuai dengan tema kuliah umum yang Bapak sampaikan terkait politik bernegara, membangun negara Indonesia yang berkonsensus berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, berkaitan dengan tugas kami ke depan, khususnya Polri dalam hal pengamanan pemilu, yang kita tahu bahwa kedepannya pelaksanaan pemilu akan berdampak terhadap gangguan keamanan yang terjadi baik di tingkat pusat sampai kepada di daerah Pak. Dengan demikian Pak, fenomena yang terjadi yang saya lihat selama ini terkait dengan pelaksanaan setelah pasca pemilihan umum, terjadi politik diskriminasi yang dilakukan oleh para kepala daerah yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat, membuat terjadinya gangguan keamanan yang timbul di berbagai daerah atau masyarakat, baik dari segi aspek sosial dan lain sebagainya. Dengan demikian Pak, pertanyaan saya, bagaimana pandangan Bapak dan juga bagaimana langkah Bapak untuk menjadi sebuah masukan bagi kami sebagai first line supervisor yang nantinya akan kami hadapi ketika nantinya kami dilantik menjadi anggota, menjadi perwira pada tanggal 4 Oktober 2023 nantinya. Mungkin itu Pak, saya akhiri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Mestinya pimpinan daerah, kepala daerah sebagai pemimpin umum, sebagai kepala bagi semua masyarakat, tentunya diharapkan tetap menjadi teladan ya, negarawan, tidak memiliki kepentingan pribadi, kelompok dan seterusnya jikalau membangun memajukan daerah. Termasuk juga misalnya kalau ada pemilihan umum, baik pemilu legislatif maupun pemilihan umum kepala daerah, idealnya. Tetapi tentu di lapangan ada banyak juga kepala daerah ini yang berasal dari berbagai kelompok-kelompok yang mungkin beliau susah membedakan pada saat mana sebagai bagian dari kelompok, sebagai apa kepala daerah, kapan.
Tapi kami merumuskan betapapun kepala daerah atau elit politik daerah itu berasal dari kelompok manapun, sebaiknya harus tampil secara maksimal sebagai pemimpin umat, pemimpin masyarakat yang tidak terlalu pada posisi untuk bisa melakukan yang nantinya bisa potensial untuk melanggar hukum, kemudian juga potensial untuk terjadi tindak pidana, kerusuhan, konflik dan seterusnya itu. Ya. Oleh karena itu maka kepolisian di daerah, termasuk juga lembaga-lembaga yang lain, bergotong royong bersama dengan KPU dan Bawaslu. Kami malah justru mengkhawatirkan selain faktor-faktor yang tradisional terjadi, tapi justru kalau ada dinamika, saya tidak mengatakan, kami tidak menyatakan konflik ya, antara misalnya pribadi kepala daerah lalu pribadi kepala satuan wilayah atau PJU di wilayah itu, karena ini dua lembaga strategis yang mestinya harus saling bergotong royong. Apalagi kalau ada politik kepentingan. Politik kepentingan bagian sah dari pemilihan umum. Namanya saja pemilihan umum. Ada kompetisi, ada kontestasi. Tapi itu harus kita letakkan, kita bangun dalam kerangka kebersamaan kita. Sebab pemilu itu kan rutinitas. Tapi soal Indonesia sampai kiamat dunia, Polri sampai sepanjang zaman, kedaulatan rakyat sampai kekal abadi. Jadi jangan sampai soal yang rutinitas ini, karena dia kalender konstitusi 5 tahunan atau berapa tahun misalnya, mungkin pilkades ya dan seterusnya, itulah membuat konflik, berkelahi, rusuh, ada motif, ada niat yang tidak memperkuat masyarakat, tidak memperkuat daerah. Nah, oleh karena itu resepnya ya kalau menurut kami, lakukan saja, tunjukkan aja berdasarkan tupoksi, tugas, tanggung jawab dan kewenangan. Kedua, membangun, memperkerja sama sejak awal, terutama kepada elemen-elemen terkait ya, baik masyarakat maupun juga pihak-pihak lembaga-lembaga kenegaraan yang lain di daerah. Kemudian juga dengan KPU dan jajarannya, Bawaslu dan jajarannya. Jikalau ada kepala daerah tadi misalnya Maluku menyampaikan ini ya, ada diskriminatif, maka disampaikan kepada pihak atasan yang terkait, dan kalau itu udah pada posisi pelanggaran hukum ya diproses. Tapi kalau misalnya itu kepentingan yang menurut kita diskriminatif, tapi sudah melalui proses seleksi rekrutmen, proses kebijakan, kebetulan misalnya ini bersifat mungkin saudara, teman dan seterusnya, tapi yang lebih banyak terjadi itu misalnya politik anggaran ya, misalnya pembangunan di salah satu kabupaten di wilayah hukum Maluku, demikian juga di Bekasi, secara administratif kan masuk Jawa Barat, tapi secara wilayah hukum kan Polda Metro. Itu kadang soal politik pembagian proyek anggaran, misalnya infrastruktur di jalan ini, bahkan juga ada kelompok-kelompok masyarakat yang kadang-kadang juga mengganggu sepeda dan seterusnya. Nah, jadi itu bisa jadi karena kebijakan kepala daerah. Maka menurut kami Polri setempat tetap tampil untuk bisa melakukan pendekatan, dan pada akhirnya kalau butuh penegakan hukum, tapi banyak pola cara ya karena menangani, melakukan di Sumatera Utara tentu beda dengan Kalimantan Tengah, pola di Sulawesi Utara tentu beda dengan Papua. Target sama, sasaran sama, tujuan sama, tapi pola pendekatan, pola hubungan, pola kerjasama, pola penegakan hukum dilihat situasi kondisi dan seterusnya, tanpa mengganggu, merusak sistem hukum kepidanaan kita, tanpa merusak soal kemudian kepolisian kita. Itu yang pertama, tapi sekaligus juga yang
kedua tadi ya, yang pertama tadi Ibu Emi ya. Nah, yang berikut Sulawesi Selatan ya. Begini, prinsip ini, Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Keberdaulatan Indonesia itu harus diwujudkan, ditegakkan dalam segala hal sepenuhnya. Jadi misalnya kedaulatan bangsa sebagai keberdaulatan bangsa Indonesia tidak hanya saja dilihat, dipandang dari sudut pandang ada ancaman peperangan. Sebab kalau melihat geopolitik kawasan strategis, materi ini juga kami sampaikan waktu jadi pembicara di Lemhanas ya. Sesungguhnya ancaman gangguan dari luar dalam bentuk peperangan sebetulnya itu hampir tidak ada. Karena dalam suatu seorang Menko menyampaikan, sama-sama jadi pembicara juga, pernah Gubernur Lemhanas juga menyampaikan ya. Kalau soal politik keamanan dalam negeri itu kepolisian negara Republik Indonesia lah bisa. Nah, tetapi soal gangguan terhadap kedaulatan bangsa ini kan bisa dalam bentuk kebijakan, bisa dalam bentuk regulasi, dalam bentuk peraturan perundang-undangan, bisa dalam bentuk agenda. Maka itu yang harus kita lawan, itu yang harus kita tentang. Kalau misalnya siapapun itu pemimpin Indonesia yang kebetulan memiliki jabatan strategis yang berkaitan dengan upaya untuk memperkedaulatan bangsa, kebetulan misalnya ada pesan-pesan dari dunia internasional atau dari negara-negara yang lain, pesan ini yang pada gilirannya mengganggu kedaulatan bangsa kita, merusak sumber daya alam kita, dan hal lain berkaitan dengan kebijakan ekonomi, maka ini tentu kita harus ingatkan, ada DPR, ada kepolisian, ada DPD, ada LSM, ada media, ada ormas. Maka tentu kita mengharapkan kepemimpinan nasional, Presiden Republik Indonesia siapapun itu harus cinta sejati sepenuhnya untuk Indonesia, dari Indonesia dan oleh Indonesia dan untuk Indonesia. Tidak boleh menjadi bagian dari kekuatan asing, perpanjangan tangan dari negara-negara lain. Itu inti dari soal kepemimpinan nasional. Maka sesungguhnya kebijakan Presiden RI Jokowi itu adalah sangat Indonesia, karena itu mewujudkan, menunjukkan keberdaulatan bangsa, kedaulatan bangsa Indonesia. Misalnya soal hilirisasi, itu sesungguhnya soal keadilan, tidak sekadar soal ekonomi. Supaya kalau hilirisasi itu, maka harga menjadi mahal, tidak mentah kita ekspor ke luar negeri, tapi harus dalam bentuk, kalaupun tidak jadi tapi setengah jadi, maka ada persyaratan, ada smelter dan seterusnya itu. Dan hasilnya itu signifikan, sangat besar bagi perekonomian Indonesia, bagi perekonomian rakyat. Itu sesungguhnya bagus, dan kita harus dorong, kita harus dukung. Bahwa ada perlawanan, ada gangguan, ada penentangan dari misalnya WTO, dari negara-negara, iya, karena ini soal ekonomi, soal keuangan. Tapi kita harus menunjukkan politik bernegara kita itu politik kedaulatan bangsa. Kita dorong, kita dukung itu. Kalah menang soal kemudian, kalau kalah maju lagi, ada solusi lain, ada alternatif yang lain. Yang sekarang sedang berlangsung, memang kita kalah, tapi harus ada alternatif lain, ada solusi yang lain. Soal misalnya hilirisasi, soal industrialisasi dan seterusnya itu. Itu soal negara yang berdaulat. Dan terutama itu banyak di Sulawesi ya, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, bahkan juga Sulawesi Utara ya. Kalau soal Sulawesi, jadi menurut saya dari Polda Sulawesi Selatan itu kita mendorong, mendukung kepemimpinan nasional yang pro kedaulatan bangsa, yang pro sumber daya alam kita, yang NKRI,
dan kita tentu mengontrol, mengoreksi jikalau ada pejabat, institusi atau pimpinan yang justru tidak memperkuat kedaulatan bangsa. Dan menurut kami Polri lagi-lagi menjadi simbol penting, simbol strategis di dalam sistem ketatanegaraan kita. Kenapa menjadi penting strategis Polri ya? Karena itu karena Polri institusi yang memiliki fungsi, tugas, kewenangan strategis. Hampir tidak ada yang disentuh oleh Polri. Soal pemilu, bangsa negara Indonesia berterima kasih kepada Polri karena sejak pemilu kada langsung, pilpres langsung, pemilu, Polri sudah membantu KPU, sudah membantu Bawaslu, tidak hanya sekedar Gakumdu, tapi betapa Bawaslu kita, KPU kita di daerah dibantu oleh polisi-polisi yang di pegunungan, polisi-polisi yang di desa-desa, menyeberang sungai, menyeberang pegunungan. Jadi Polri yang bisa melakukan itu, karena biasanya tidak ada intervensi, karena doktrinnya Polri tidak pernah melakukan kudeta dan tidak memiliki doktrin untuk mengkudeta. Bahwa ada 1-2 orang nakal, tapi bukan peserta didik ya, yang di sana, maksud saya yang di sana itu ya, itu soal lain, tapi itu bukan institusional, bukan doktrin, yaitu dibina, dicegah, dibimbing, tentu gradasi itu. Ada banyak kualitas, ada banyak tak terhingga tak terhitung tupoksi peran Polri yang sangat luhur dan mulia membantu kualitas demokrasi. Apa itu membantu kualitas demokrasi? Melalui pemilu, yaitu melalui dukungan, dorongan, membawa misalnya logistik ya, jenderal ya, yang alat-alat itu yang tidak bisa dilakukan oleh KPU bahkan pemerintah daerah setempat. Lanjutkan itu, tugas luhur dan mulia itu pasti didukung oleh rakyat. Demokrasi pasti terjaga kualitas. Pileg, pilpres, pilkada, kepemimpinan pasti terjaga yang melalui soal kualitas demokrasi ini. Dan nanti kan kembali ini ada yang jadi Kapolsek, ada yang jadi Kanit, ada yang menjadi, ya ada juga dulu, ada juga yang suaminya Polki, ada juga yang TNI, ada juga yang camat dan seterusnya. Ya tentu masing-masing ini yang boleh kami sampaikan ya dalam kesempatan ini soal politik bernegara kita, politik bernegara membangun negara Pancasila Indonesia yang demokratik konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945, tapi khususnya dalam hubungan Polri, konstitusi, demokrasi, dan nilai-nilai Pancasila. Kami ingin menyampaikan ya, kalau tidak ada dialog lagi, walaupun kami ingin ada sesi berikut, tapi soal Pancasila, soal NKRI ini perlu, karena ini soal toleransi, moderasi, dan Polri melalui misalnya Binmas, melalui intelijen, Intelkam, melalui yang lain, melalui satuan kerja yang lain bisa melakukan pembumian Pancasila, soal penegakan Pancasila di persada Nusantara ini. Jangan sampai kita menjadi bagian yang tidak memperkuat Pancasila. Sebaiknya seharusnya Polri menjadi bagian kada terdepan untuk memperkuat Pancasila, mengukuhkan demokrasi dan konstitusi. Karena itulah Polri, bayangkara negara. Terima kasih. Baik, boleh berikan aplaus kembali kepada Bapak narasumber yang telah berkenan menjawab pertanyaan.